Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini kita akan mendalami gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Tema ini adalah bagian kedua dari tema yang lebih besar tentang arti dan makna gereja. Bagian pertamanya sudah kita dalami sebelum ini, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, untuk mendalami gereja sebagai persekutuan yang terbuka, kita akan melihat model-model gereja. Sebenarnya kita bisa sebut ada dua model gereja. Model gereja pertama yang digambarkan dengan bentuk segitiga, dan model kedua, gereja yang kedua adalah yang digambarkan dengan bentuk bulat. Coba perhatikan gambar ini. Model gereja dengan bentuk segitiga itu kelihatan rapi dan tertata, sedangkan model gereja dengan bentuk bulat itu kelihatan ya agak berantakan begitu ya. Orang-orang di dalam bulatan itu berada di posisi-posisi yang tidak sangat tertata. Mari kita dalami satu persatu model-model gereja ini. Pertama, model gereja yang bentuk segitiga. Model gereja yang bentuk segitiga itu disebut model gereja institusional. Sebelum Konsili Vatikan II, gereja dipahami seperti ini. Seperti segitiga atau seperti piramidal. Seperti piramida ya, bentuk sangat piramidal. Konsili Vatikan II sendiri adalah ini. Konsili itu pertemuan para uskup sedunia yang terjadi di kota Vatikan, gitu ya, di negara Vatikan. Yang kedua kalinya, berarti sebelumnya sudah pernah ada Konsili Vatikan yang pertama. Konsili ini sangat penting bagi gereja, sangat menentukan sejarah gereja karena terjadi perubahan yang sangat mendasar, terutama dalam memahami tentang gereja sendiri. Sebelum Konsili Vatikan II, gereja dipahami begitu piramidal. Konsili Vatikan II itu berlangsung dari tahun 1962 sampai 1965. Jadi sebelum itu gereja dipahami begitu piramidal. Nah, setelah itu baru nanti ada perubahan. Nah, gereja yang institusional ini cenderung pastor sentris atau hierarki sentris. Artinya hierarki itu berkuasa menentukan segala sesuatu bagi gereja. Umat itu umumnya tinggal ikut saja. Jadi bahkan gereja itu identik sekali dengan hierarki. Coba kita lihat beberapa hal yang menonjol dalam gereja yang institusional ini. Pertama, yang menonjol adalah soal organisasinya yang rapi, tertata begitu ya. Ini berarti secara lahir. Secara lahiriah, secara organisasi gereja itu sangat rapi, sangat tertata. Lalu menonjol juga dalam kepemimpinan. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan tertahbis atau hierarki. Tadi hierarki itu hampir identik dengan gereja itu sendiri. Sehingga orang kalau tanya gereja itu siapa ya? Yang ditunjuk ya hierarki itu. Yang dimaksud hierarki itu adalah paus, uskup, imam, diakon itu ya. Lalu dalam gereja institusional itu juga hukum dan peraturan sangat menonjol sehingga gereja itu statis dan syarat aturan, banyak aturannya. Yang menonjol juga adalah soal sikap yang agak triumfalistik. Maksudnya triumfalistik itu adalah memegahkan diri, ada nada sombong begitu, dan tertutup. Gereja merasa bahwa kepenuhan kebenaran itu ada di dalam gereja. Istilah yang sering digunakan adalah extra ecclesiam nulla salus. Secara arti kata, kalimat ini berarti di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi sebenarnya harus dimengerti seperti ini. Bukan berarti keselamatan itu gereja yang memberi, tetapi keselamatan datang dari Kristus Sang Kepala melalui gerejanya yang adalah tubuhnya, tubuh Kristus. Jadi keselamatan tetap datang dari Yesus. Yang menyelamatkan adalah Kristus sendiri. Arti kalimat itu seperti itu harus dimaknainya. Nah, ini gereja yang institusional.
Sedangkan model yang kedua itu adalah gereja sebagai persekutuan umat yang digambarkan dengan bentuk bulat. Ini paham yang hidup setelah Konsili Vatikan kedua. Jadi Konsili Vatikan kedua memperbaiki paham gereja yang lebih piramidal tadi itu menjadi gereja persekutuan umat atau gereja umat Allah. Kalau di gereja yang piramidal itu hierarki sentris, sedangkan di gereja yang persekutuan umat itu Kristus sentris. Artinya yang menjadi pusat sekarang adalah Kristus. Bukan hierarki yang berkuasa atau jadi pusat, tetapi Kristus yang jadi pusat hidup gereja. Dalam model gereja persekutuan umat itu kelihatan umat bersekutu, dan persekutuan itu mengungkapkan persaudaraan yang terjadi di antara mereka yang dilandasi oleh kasih. Dalam gereja persekutuan umat itu juga kelihatan ada keterlibatan semua umat, entah itu hierarki, biarawati atau awam dalam hidup menggereja dengan cara dan potensi masing-masing. Maka digambarkan dengan bentuk bulat, semua entah hierarki, entah awam ataupun biarawati itu sama aja posisinya di dalam bentuk bulat itu. Hukum dan peraturan juga perlu, bukan berarti tidak perlu ya, tetap juga dibutuhkan, tetapi bukan yang paling penting. Yang lebih penting adalah tumbuh dan berperannya hati nurani dan tanggung jawab atas perkembangan gereja. Jadi dalam konsep gereja persekutuan itu semua umat, apapun dia posisi dan jabatannya ataupun perannya, itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan gereja. Jadi bukan orang-orang pada posisi atas yang punya tanggung jawab gitu ya, karena mereka yang berkuasa lalu mereka bertanggung jawab seperti pada gereja institusional. Dalam gereja persekutuan umat juga yang menonjol adalah sikap keterbukaan gereja dan rela gereja itu berdialog dengan semua orang. Di sini gereja mengakui bahwa ada benih-benih keselamatan di luar gereja juga. Konsili Vatikan kedua memopulerkan gerakan yang disebut Agi Ornamento. Artinya gereja itu harus membaharui diri sesuai dengan zaman. Maka gereja tidak bisa seperti itu saja. Gereja harus juga kontekstual, aktual, menyesuaikan diri dengan zaman yang terus berubah. Maka konsep gereja yang persekutuan umat ini sangat pas. Di situ akan tampak bahwa gereja terus-menerus mau memperbaharui diri, mau melakukan dialog gitu ya. Umat dituntut partisipasinya tidak hanya di dalam hidup dan dinamika kepemimpinan gereja, tapi juga menjangkau masalah-masalah dunia. Jadi umat gereja sebagai umat Allah itu peduli, tanggap begitu terhadap apa yang terjadi di dunia. Itu yang dimaksud bahwa gereja itu menyesuaikan diri dengan zaman, rela berdialog, kontekstual, aktual dan seterusnya. Karena itu, gereja persekutuan umat ini harus menjadi gereja persekutuan umat yang terbuka. Artinya terbuka, gereja itu hadir dan ada bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dunia. Jadi tidak selamat sendiri justru ya, harus menyelamatkan dunia. Setiap anggota gereja mendapat tugas berdasarkan potensi dan kemampuannya bagi terciptanya tata dunia yang lebih baik. Jadi tanggung jawab umat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri atau intern gereja, tapi tanggung jawabnya justru adalah bagaimana dunia, umat manusia semuanya itu juga mengalami keselamatan. Dunia ini
menjadi tempat yang lebih baik. Maka persoalan masyarakat yang dari berbagai etnis, budaya, dan agama itu juga menjadi persoalan gereja. Karena itu lalu gereja membuka diri dan berdialog dengan segala pihak. Jadi tidak tertutup, tidak ngurus dirinya sendiri. Kalau gereja berdialog, maka dialog yang dapat diadakan itu ada beberapa macam. Ada dialog lintas agama, ada dialog kehidupan, ada dialog karya. Dialog lintas agama ini untuk menumbuhkan realitas sosial sebagai milik bersama. Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan, lalu orang dari berbagai agama berdialog ya, membicarakan itu dan mengambil jalan keluar, menentukan jalan keluar, menentukan solusinya. Sedangkan dialog kehidupan itu yang terjadi dalam hidup sehari-hari ketika kita saling membantu, ketika kita ketemu menyapa, agamanya apapun gitu ya, kunjungan. Nah, itu dialog kehidupan. Jadi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada dialog karya. Ini ada kegiatan bersama orang dari berbagai macam agama melakukan kegiatan bersama di tengah masyarakat. Misalnya gotong royong, kayak gitu ya, atau membantu korban bencana alam. Itu kegiatan itu dilakukan oleh orang dari agama yang berbeda-beda menjadi sebuah dialog karya. Nah, sekarang kita mau belajar dari kitab suci. Untuk gereja sebagai persekutuan umat, itu contohnya kayak apa sih? Kita belajar dari Kisah Para Rasul tentang cara hidup umat perdana. Cara hidup umat perdana itu begitu ideal sehingga menjadi contoh gitu ya. Dalam jemaat perdana itu kebersamaan dalam persekutuan itu sangat penting. Mereka saling berbagi, bahkan menganggap semua adalah milik bersama. Milik harta, tidak ada satu orang yang merasa bahwa hartanya itu miliknya sendiri. Justru kalau orang yang punya malah menjual hartanya, lalu hasilnya diberikan kepada para rasul dan para rasul membagi-bagikannya kepada yang membutuhkan. Jadi di situ ada persahabatan, ada saling membantu. Yang pokok adalah bahwa semua anggota umat dicukupi kebutuhannya. Sehingga tidak ada satupun orang yang menyimpan kekayaan untuk dirinya sendiri, sementara pada saat yang sama ada orang lain yang berkekurangan. Nah, itu tidak terjadi dalam kehidupan umat perdana. Nah, kehidupan yang seperti itu tuh sangat ideal. Maka itulah yang menjadi contoh. Kalau gitu apa yang bisa kita tiru? Mungkin kita tidak bisa menirunya secara harafiah. Artinya persis seperti yang dilakukan oleh jemaat perdana pada waktu itu. Karena situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda dengan rentang waktu yang sedemikian panjang ini. Tapi yang bisa kita tiru adalah semangat dasar yang dihayati oleh jemaat perdana itu bisa kita tiru sekarang. Semangat dasarnya adalah kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Jadi dalam jemaat itu kita tahu ada, oh saudara saya membutuhkan, oh saudara saya berkekurangan, saya tahu. Jadi rasa egois sama sekali tidak ada. Justru yang ada itu rasa kebersamaan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kebersamaan dalam hidup menggereja tidak terbatas pada hal-hal rohani atau urusan iman, tapi justru sampai menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, gereja sebagai persekutuan umat seperti itu. Nah, sekarang bagian terakhir kita akan mendalami secara singkat, melihat secara singkat tentang keanggotaan dalam gereja. Karena kita sudah melihat gereja sebagai persekutuan umat, itu di dalamnya ada macam-macam umat. Nah, macam-macam umat itu apa saja? Ada 3 komponen: hierarki, biaran biarawati, dan awam.
Lihat gambarnya, masing-masing menandakan mereka itu siapa. Kita lihat satu persatu. Pertama, hierarki. Hierarki adalah orang-orang yang ditahbiskan untuk tugas kegembalaan, menjadi pemimpin dan pemersatu umat. Tadi gambarnya adalah gambar paus. Jadi hierarki itu sebenarnya adalah pemimpin gereja, paus, uskup, imam, diakon. Itulah yang termasuk hierarki. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ditahbiskan. Ditahbiskan tadi ya untuk tugas kegembalaan. Jadi mereka ditahbiskan untuk menjadi pemimpin gereja. Jadi mereka adalah pemimpin gereja. Tetapi sebenarnya mereka ini merupakan perpanjangan tangan Kristus, karena pemimpin sesungguhnya itu adalah Kristus. Jadi hierarki menandakan otoritas Kristus atas gerejanya. Pemimpin sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Mengapa umat perlu dipimpin? Nah, umat itu tidak bisa membentuk dan membina diri atas kuasanya sendiri, karena umat itu bergantung pada Kristus. Nah, sementara Kristusnya kan boleh dikatakan tidak kelihatan begitu ya. Yang kelihatannya adalah para pemimpin ini. Maka para pemimpin gereja hierarki itu memimpinnya atas nama Kristus atau dalam nama Kristus begitu. Yang kedua adalah biaran-biarawati. Biaran-biarawati tadi gambarnya suster. Itu perempuan, yang laki-laki itu bruder. Mereka ini adalah anggota umat yang menghayati kaul kebiaraan. Ada 3 kaul kebiaraan: kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Kaul itu janji. Nah, dengan menghayati kaul-kaul ini, mereka bersatu dengan Kristus, selalu bersatu dengan Kristus, dan menerima pola hidup Yesus secara radikal. Maksudnya secara radikal itu secara sungguh-sungguh, sesungguhnya, sedalam-dalamnya. Jadi mereka betul-betul miskin, mereka sungguh taat dan sungguh murni, dalam arti mereka menjalani hidup selibat dan tidak berkeluarga. Dengan menghayati kaul-kaul itu, para biaran-biarawati menunjukkan bahwa kerajaan Allah lebih penting. Maka mereka menjadi tanda nyata hidup dalam kerajaan Allah. Yang terakhir adalah awam. Tadi gambarnya petani. Nah, awam itu sebenarnya umat biasa. Umat biasa yang bukan hierarki, bukan pemimpin ya, bukan pemimpin gereja, juga bukan biaran-biarawati, bukan suster, bruder. Jadi umat biasa yang profesinya petani, misalnya pedagang, pelajar seperti kalian, atau guru seperti ibu gitu. Itu awam gitu ya. Nah, awam ini punya profesi duniawi, punya keluarga, hidup di tengah masyarakat. Nah, mereka menjalankan tugas perutusan Kristus atau mengemban kerasulan itu dalam tata dunia, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam profesinya sehari-hari, dalam hidup sehari-hari, mereka mewujudkan imannya. Itulah tugas awam. Maka ciri khas kaum awam terletak pada bidang keduniaan. Dalam bidang-bidang hidup duniawi, itulah ciri khas kaum awam. Kalau hierarki kan menjadi pemimpin gereja. Biaran-biarawati juga dengan cara hidupnya mereka juga berada dalam lingkungan hidup gereja begitu. Sedangkan awam inilah yang di tengah masyarakat, berada di tengah masyarakat dalam profesi mereka sehari-hari. Nah, begitu pembahasan kita tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Cukup untuk kali ini. Akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.